Nah, jadi paksain bapak dan ibu gimana caranya nggak boleh punya sifat yang 18. Karena itu sifat busuk. Kalau bapak dan ibu masih punya sifat busuk nggak bisa. Walaupun Welcome to my channel. Zafatomudai. Susanto. ini suami, Iya. ini istri. Iya, Oh iya. Ibu umurnya berapa? 39. Suami 34, Pak. 34. Siap. Waduh, dapat berondong. Ini istri yang keberapa? Ini suami yang keberapa? Kalau dari saya istri yang pertama. Kalau saya ini suami yang kedua. Ini istri yang pertama. Ya, Ya. siap, Pak. 34 dapat 39. Pertama. Ini ibu suami yang kedua. Iya, Suami yang pertama anaknya berapa? 2. Suami yang kedua Mau 2. mau 2. Oh, ini lagi bunting. Iya. Kapan buatnya? Ya, waktu habis kena RDY. Kok nggak lapor saya? Kan waktu berobat pertama ke sini, Pak. Waktu Lagi berobat pertama udah hamil belum? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Nah, sekarang 8 bulan kurang 10 hari. Oh iya iya iya. Waktu Yang pertama cerai mati, cerai hidup. saya hidup. Cerai hidup. Iya. Ini dapat lagi Iya. yang kedua. Iya. Ya 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 ya. Nah, ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Dari istri sih, Pak. Yang nonton duluan istri. Istri. Apa yang tertarik dari RDI kalau saya boleh tahu? Pertama sih waktu itu karena kepepet ya, apa namanya, utang gitu. Mm-mm. Yang pertama sih apalagi yang pertama lihat Bang Regi masalah centong itu. Oh iya. Tadinya nggak ini, tapi pas di apa namanya, disimak di ini nyambung sama ini gitu. Oh, intinya berarti ini nggak keluar dari agama gitu. Mm-mm. Jadi tertarik dari situ. Nah, sekarang nih yang sekarang hadir nih apa hajatnya kalau boleh tahu? Pengen kayak Raya Tajir melintir ahli sedekah ke anaknya. Boleh. Siap. Nah, Bapak sehari-harinya apa? Dagang ayam goreng. Dagang ayam goreng. Nah, ayam mentahnya berapa potong sehari habis? Semenjak privat yang pertama agak naik sih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Privat yang pertama sedekah 10 juta. Iya. Siap. Oke, ini privat yang kedua. Iya. Iya, saya maunya begitu. Maksain terus. Nanti privat lagi yang ketiga. Siap. Nanti privat lagi yang keempat gitu kayak Mbak Lisa. Amin. Mbak Lisa bisa cairkan 200 miliar yang pertama. Kita kadang baru privat yang pertama nggak terkabul protes. Saya bilang belagu bener loh. Hajat 10 miliar sedekah 10 juta mana ada. Nah, privat yang kedua, privat yang ketiga, privat yang keempat, privat yang kelima, privat yang keenam. Lanjut terus. Nanti bisa pasti 10 miliar. Amin. Mana mungkin baru privat pertama langsung 10 miliar. Mana ada. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bapak sama Ibu nih. Siap. Mana yang masih punya sifat busuk di hati Bapak atau di hati Ibu? Mana 18 sifat? Kebanyakan sih saya suka jengkel. Nah, coba. Bisa gak sifat busuk yang 18 nggak boleh ada di Bapak dan Ibu? Pasti bisa. Usahakan bisa. Pasti bisa. Toh ambilin tas hitam toh. Nah, jadi paksain Bapak dan Ibu gimana caranya nggak boleh punya sifat yang 18. Karena itu sifat busuk. Kalau Bapak dan Ibu masih punya sifat busuk nggak bisa. Walaupun Bapak dan Ibu udah sholat, tahajud, sedekah, nggak bisa. Hilangin dulu tuh sifat 18-nya. Nah, caranya gimana? Ibu bisa gak paksain sama Bapak kalau dari maghrib sampai isya? Kalau memang gak bisa cari waktunya, tapi kalau bisa praktekin Ibu atau Bapak salah satu atau dua-duanya. Paksain sholat tobat yang 18. Paling saya suka siang, Pak. Nggak apa-apa. Soalnya kalau kan kita buka jualan ayam dari habis asar sampai subuh. Sampai subuh. Iya. Oh iya. Jadi kadang itu ya
sebelum duhur, kalau enggak sesudah duhur sebelum Iya, mukawarub. nggak apa-apa. Pokoknya paksain ya. Sifat 18. Sholat Siap. tobat 18 salam ya. Iya, siap. Terus kedua, ibu sama bapak bisa gak jangan meratapi nasib. Jangan diseselin nasib. Lo tuh suka diseselin nasib, Ya. suka meratapi nasib. Benar Pak, benar. Siap. Betul? Nggak Iya, Pak. boleh. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngasih penghasilan sebulan 10 miliar nggak bisa? Bisa lah, pasti bisa. Mosok ngasih mobil Robicon nggak bisa? Bisa lah, pasti bisa. Mosok ngasih mobil Hummer nggak bisa? Pastilah bisa. Nah, mau saya, jangan meratapi nasib dulu. Jadi gimana caranya, bisa nggak bisa, paksain ibu menerima takdir Tuhan. Jadi yang pertama, sholat tobat yang 18 kali nggak boleh bolong. Yang kedua, ibu terima dulu takdir Tuhan bahwa ibu dapat suami ini, punya anak ini, lagi hamil ini, usahanya ini. Nah itu diterima dulu. Karena di Al-Quran ayatnya apa? Terima dulu. Iya itu mana mic lu? Micnya mana? Harus Je. kurang. Tes. Terima ketetapan Allah. Ayatnya, firman Allah dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar, legowo atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Jadi harus diterima Diterima ketetapan dulu, Allah. nggak boleh meratapi nasib. Siap. Kenapa ya kok saya seperti ini ya sekarang ya? Kenapa ya saya dagang mesti habis sampai pagi ya? Enggak, nanti kalau Bapak udah praktekin ilmunya RDAY, Bapak dagang dari habis asar. Jam 9 malam udah selesai, udah pulang. Pasti udah pulang. Begitu. Saya juga dulu sampai pagi, Pak. Dari habis maghrib nih kita privat nih. Sampai jam 11. Jam 11 saya pencerahan sampai jam 1. Jam 1 ada lagi yang privat 2 juta sampai jam 5 pagi. Sekarang udah enggak. Orang datang satu dengan hajatnya 30 triliun. Nih sekarang. Udah selesai. Nggak usah megang banyak orang. Megang satu aja udah. 30 triliun. Megang lagi satu orang 200 miliar. Udah megang satu orang aja. Udah. Ngapain megang banyak-banyak? Nah Bapak juga begitu nanti. Jadi nanti Bapak dagang. Ada orang mau bikin acara ini. Pesen deh tuh. Amin. 100 ekor. Satu orang pesen 200 ekor. Udah selesai. Ngapain mesti dagang eceran? Sekarang udah enggak saya. Nih, karena tadi macet ya udah kita majuin sampai jam 18. Jam 18 tadi kan macet banget tuh. Saya berangkat dari rumah jam 12 dari Sentul sampai sini tadi setengah 5. Ngos-ngosan kan capek, udahlah tar aja habis maghrib. Nggak taunya kakak saya dari Kemayoran jam 11 baru nyampe juga tuh barusan tuh expander. Nah maksud saya, Bapak nomor 1 yang ayatnya Allah dulu. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah Bapak aminin dulu tuh. Nggak boleh
meratapi, terima. Kalau orang bilang legowo, coba ulangi lagi ayatnya, yang agak keras suaranya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau legowo atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap ketetapanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu Nah, bunyi keras gak tuh firmannya. Iya. Keras. Jadi ibu mesti terima dulu bahwa ibu udah ditakdirin sama Allah harus nikah 2 kali. Yang pertama sama si bangsat, yang kedua sama ini. Gitu. Jangan ibu, kenapa ya yang kedua kok? Nah, nggak boleh. Ini standar, Bu. Limited edition. Udah nggak keluar lagi 2026. Jadi stok lama. Ya. Iya. Jadi malu ya. Hah? Jadi malu. Hah? Limited edition. Iya, maksudnya nikah sama si pertama kan sama si bangsat. Iya. Nah, ini sama yang kedua limited edition. Iya. Udah expired. Stok lama. Udah kadaluarsa. Jadi ibu mesti terima. Gitu. Udah nggak produksi lagi. Udah nggak produksi lagi 2026. Tapi kan kita kadang gini ya. Ini kok yang kedua kok aneh ya. Iya. Aneh. Ini nggak aneh, Bu. Emang udah bawaan oroknya begini, Bu. Jadi malu. Hah? Jadi malu. Jadi malu. Apa? Jadi malu katanya. Jadi malu. Ya gila resikonya privat begini lah, Bos. Emang kamu nggak tahu resikonya privat? Kebaca lah, Pak. Nah, yang ketiga, saya mau ibu walaupun dagang ayam goreng, ibu harus punya Pajero, Amin. harus punya Fortuner, Amin. harus punya Robicon, Amin. harus punya Hammer. Amin. Karena gurunya punya, muridnya harus punya. Amin. Caranya gimana? Kalau ibu lagi kesel, bapak lagi kesel, keluarin unek-uneknya yang negatif, lawannya ucapan yang ditelan positif. Ajarin. Ya. Jadi sifat 18 itu kan harus benar-benar tidak ada. Harus benar-benar nol. Nah, cara menghilangkan tadi sudah diajari Pak Haji dengan sholat taubat. Itu kita jalanin 18. 18 kali. Ya. Maghrib sampai Isa. Isya. Kenapa diajarin Pak Haji untuk sholat tobat? Ini rahasianya itu tak ceritakan ulang. Siap. Kenapa Pak Haji ngajarin ini ditekankan lagi kepada kita? Karena Pak Haji sudah ngajari ke tamunya itu sudah 10 tahun yang lalu kira Pak Haji. 2011. 2011. Sekarang 2025. 2024 kemarin Pak Haji yang Iya. cair 200. Lah, beliau datang ke Pak Haji, 200 miliar cair. cairnya 200 miliar tunai. per bulan. Bawa Uang tentengan uang 40 miliar tunai untuk beliau. Ditanya sama Pak Haji, kok ngasih duit banyak amat? Saya kan berhasil Pak Haji ngamalkan. Dulu kan dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat. Dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat dulu. 2011. 2011. Apa yang dia lakukan sholat taubat dipaksain sholat taubat yang seperti diajarkan kepada tamu Pak Haji yang berikutnya sekarang ini. Nah, ini Bapak dan Ibu saya paksa suruh sholat taubat. Jadi nanti di hari tua Ibu umur 50 tahun, Bapak umur 50 tahun, saya nggak mau lagi Bapak dagang ayam goreng. Tapi duit ngejar Bapak. Ya. Sekarang nggak apa-apa Bapak ngejar duit. Tapi nanti duit harus ngejar Bapak. Dan itu udah terjadi sama tamu-tamu saya. Lanjut. Iya. 40. Datang lagi 4 miliar. Datang lagi itu hadiah untuk siapa itu Pak Haji? 300 juta. Terakhir untuk beli kuda itu Pak Haji. 200
65 ingat saya itu masih hitung itu. Langsung kita bayarkan untuk beli kuda satu itu. Itu dipaksa Pak Haji untuk sholat tobat. Makanya ini ditularkan kepada kita semua untuk itu. Jadi kenapa sholat tobat itu ada dasarnya? Ada. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pada orang yang bertobat di surat Nuh ayat 10, 11, 12 Allah minta kita untuk datang ke Allah mohon ampun. Ada 5 bonus yang dikasih Allah kalau kita mohon ampun. Salah satunya yang sedang dikejar oleh Bapak Ibu yaitu Allah akan melipat gandakan harta. Bukan diberi, dilipat gandakan. Dilipat gandakan, ditambah. Caranya gimana? Nanti Allah yang akan. Jadi bukan datanglah kepadaku kamu untuk berdagang, bukan. Datanglah kepadaku kamu ikut multi level marketing, nggak ada kata-kata itu. Tapi datanglah kepadaku untuk mohon ampun. Nah, mohon ampun tuh bertobat. Nah, Ibu coba Bapak bertobat. Selama ini kan kita belum pernah bertobat. Yang ada kita bikin dosa aja. Bikin dosa aja. Terutama yang 18. Iya. Nah, coba sekarang kita datang ke Allah tidak bikin dosa tapi dengan mohon ampun. Nah, dengan melakukan tobat. Lanjut. Ya. Jadi mengulang ke yang pertama tadi, ilmu Pak Haji kan jalanin, syukurin, nikmati. Kenapa jalani? Ya sudah, hidup ini jalanin saja karena Allah berfirman di surat Al-Ankabut 64 itu, hidup ini senda, gurau dan permainan. Ya sudah, jalani saja. Nggak usah kalau kita kan baca Pak Haji kan mikir, nggak usah, jalani dan disyukuri. Tadi ayatnya kan barang siapa yang tidak bersyukur maka suruh keluar dari kolong langit. Maka harus disyukurin saja. Kenapa pentingnya syukur? Sampai diulang-ulang oleh Allah di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang hendak kau dustakan? Kok kamu nggak bersyukur? Ngeluh terus, isinya ngeluh. Ayam nggak habis-habis. Iya betul ya. Iya, syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah. Kata Pak Haji nggak ada ayatnya yang barang siapa gundah akan aku tambah nikmatnya. Enggak, syukur dan dinikmati. Semua butuh proses, bukan protes. Proses itu bisa hasilnya sama, tapi cara sampainya di sana beda. Betul? Untuk bisa 10, untuk pelan-pelan Bapak perlu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Ada nggak jalan lain yang bisa sampai 10? Bisa dengan cara cepat. Bisa jadi itu atas, kalau kita bersyukur Allah memberikan cara yang instan. Untuk dari 10 tidak harus 1 tambah 1 tambah 1, tapi ada 100 dibagi 10. Ada rezeki 100 bagi 10 orang. Bagi berdua. Tapi ada prosesnya yang sangat sulit juga. Untuk nyampe 100 angkanya harus bisa 8 kali 3. Berapa? 24 dulu, pusing, belum sampai 10. Dibagi 6 sama dengan 4 ditambah 7. Oh, tambah kelihatannya 11. Lewat. Dikurangi 5. Nah, harusnya dikurangi 1, sudah di depan mata, nggak 10. Tapi prosesnya tidak begitu. Ya Allah, tinggal kurang 1 aja kok nggak 10.
nggak bisa. Itu namanya protes. Protes. Maunya saya proses. Proses. Kalau proses berjalan, pasti nyampe. Kalau protes berhenti. Demo kan protes demo. Ada gak demo jalan? Nggak ada, demo berhenti. Di panggung atau di mobil, mobilnya berhenti pakai sound system demo. Itu kan protes. Nggak mau, saya maunya proses. Gitu. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin. 1, menerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk. Kok sifat busuk? Coba dalam badan kita ada segumpal. Ya, hadisnya kata Rasulullah, ingat di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau baik seluruh tubuh berarti harum dong. Harum. Karena kita harum maka kupu-kupu datang, rezeki menghampiri kita. Baik. Kalau buruk, bahasa Pak Haji tadi, busuk, Nabi juga bilangnya juga busuk. Tapi kalau daging itu busuk, maka busuklah seluruh tubuh. Padahal nggak busuk kelihatannya. Tapi menurut Nabi, busuk. Bau anyir. Maka yang datang rezeki bukan nggak datang rezekinya. Kupu-kupunya nggak datang. Ibu sholat. Ya. Ibu sholat, tahajud, sedekah, beribadah. Tapi ibu suka gedek sama suami karena suami agak lemot. Harusnya kan set. Ini agak lemot. Nah itu udah busuk tuh. Gitu. Jadi ibu tuh kan maunya set. Cepat. Ini apalah yang nggak dikerjain, yang nggak dikerjain, yang dikerjain malah enggak. Kan ibu jadi kesel. Nah itu sifat busuk. Itu yang bikin hajat kita lemot. Gitu. Bapak juga begitu. Maunya bapak kan bapak pegang duit. Ini enggak. Baru dapat seberapa duitnya langsung dipindah ke dompetnya dia. Kan kesel. Bener Bu. Oh, tahu. Dua kali. 2-0 katanya Pak Haji. Maunya suaminya ya dia megang duit dong, kan dia dagang juga. Jangan bentar-bentar dipindahin ke dompet, pindahin di dompet. Nah gimana? Hasilnya gue jadi nggak kelihatan dong, kata dia gitu. Nah itu namanya sifat busuk Pak. Walaupun Bapak sholat, Bapak tahajud, istilahnya Bapak puasa Ramadan, 0. Kok 0? Busuk 0. Semua kali 0 hasilnya 0. 1000 kali 0 0. Nah bisa gak Bapak dan Ibu jangan punya sifat busuk? Pasti bisa. Terutama kemana? Ke ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Anak bawaannya ibu dari suami yang pertama ciptaan Allah. Nggak boleh juga. Sama kucing lagi dagang. Itu juga sifat busuk. Hah? Kerjaannya siapa itu? Jawab. Saya. Oh, belok. Kadang kucing jualan Pak. Kadang dipentungin saya bilang jangan kasih makan ayam. Iya. Tahu nggak yang dilakukan Pak Haji? Kalau kita makan, ada kucing datang, bos, pesen lagi 1 porsi. Dikasih kucing ikut makan. Kita lagi makan nih di rumah makan Padang, ada kucing. Pesan, bos, ayam bos, porsi bos, kasih. Itu rezeki kita nanti tanpa diduga-duga itu 1000 kali lipat dari harga ayam sepotong yang harganya cuma 20.000 apa 30.000. Coba lakukan itu dulu. Gak hanya itu, kita lagi makan nih. Ada burung, tuh. Nah kita bilang sama rumah makan Padangnya, udah minta beras dah, seliter. Berapa sih seliter? Taruhlah 13.000. Kasih taruh ke burung itu yang lagi pada notol.
Bohong kita hari itu nggak bakal dapat 1.200.000. Ada aja rezekinya. Tapi kan kita nggak pernah peka ke situ, nggak pernah mudeng. Ditempar. Malah aduh, janganlah. Nah, maunya saya, ilmunya RDAY ini memang ilmunya aneh, tapi hasilnya wow, luar biasa. Lanjut. Ya. Akhir, kenapa sifat busuk harus ada? Karena akan sampaikan Pak Jati melenyapkan amal kita jadi nol. Karena Allah berpesan kita sholat, itu di Qurannya kan disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lanjutannya kan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lasari, tidak ada niatan kita beribadah itu selain kepada Allah, hanya karena Allah. Karena kalau enggak ada nilainya. Nol tadi itu, nol. Jadi kita harus bernilai. Jak kertas seperti ini enggak bernilai kan, enggak ada yang ngambil. Tapi kalau uang diambil enggak kira-kira? Diambil. Karena ada nilainya. Ibu, kalau disuruh milih ngambil yang mana? Uang yang mana? Yang merah. Yang merah. Nah, tak kasih yang merah. Coba pegang. Kasih merah. Itu duit palsu. Coba lihat. Uang mainan. Uang mainan. Itu kelihatannya kita sholat, kelihatannya ibadah, tahajud, puasa Ramadan, nggak ada nilainya. Nggak ada yang ngambil. Kenapa? Karena punya sifat busuk itu nol. 0 kali 1000 ya 0. 0 kali 100 ya 0. Ibu kelihatannya sholat, puasa, tahajud, bayar zakat. Nggak ada. Kalau kita tanya, Pak Haji kok saya belum terkabul, kok saya belum cair 10 miliar. Bangsat loh. Kok bangsat? Yang lo ibadahnya emang ada nilainya di mata Allah? Nggak ada. Sifat busuk lo dulu dong dihilangin dong. Sifat busuknya nggak dihilangin, minta 10 miliar. Nih gue kepelin lo. Ya kan kita kadang nih pada protes, Pak Haji saya udah sedekah 10 juta, kok saya belum ada hasil. Bangsat lo. Kok bangsat? Ya ibadah lo mana? Busuk, sifat busuk lo mana yang 18 itu? Terutama ke mantan. Oh nggak boleh. Busuk ke mantan nggak boleh, itu kan mantan. Udah aja biarin, itu kan penghuni neraka. Ini aja nih yang bakal mau menghantarkan kita ke surga nih. Gitu. Iya betul. Betul sekali. Jadi nggak boleh. Banyak tamu-tamu RDAY yang udah pada sedekah 10 juta. Mana Pak Haji hasilnya? Nih, gua kepelin lo. Sifat busuk lo mana? Keluarin dulu. Orang lo sifat busuknya ada kok. Terutama ke siapa sih kita sifat gebusuk? Ke anak. Suka nasehatin anak. Bangunin anak pagi-pagi dengan hati kesel. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Memaksakan kehendak nggak boleh. Betul? Betul. Lanjut. Kalau anak sakit hati, doanya jadi negatif. Maka pamungkasnya Pak Haji kan, kalau anak bikin kesel, suami bikin kesel, ada kucing bikin kesel, dikasih, keluarkan unek-unek negatifnya, sumpah serapahnya. Masukkan yang energi positif. positif. Hajat sebutkan. Gitu. Jengkelin suaminya, manggilnya Pak, bikin jengkel aja Pak. Saya nggak mau jengkel, kalau Bapak bikin jengkel terus, besok saya punya uang 10 miliar. Nah gitu. Jadi diluapkan kekesalan kita dengan kata-kata positif. Jangan dikeluarin dengan kata-kata negatif. Karena yang negatif pasti terkabul. Kenapa nggak kita ganti aja kata-kata positif? Contoh, saya punya anak. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Ayo. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon.
Fauji, awas jangan main air. Kalau Fauji main air terus, papa punya mobil Hummer. Ayo, saya punya Hummer. Saya nggak akan ngomong begini, nggak akan ngomong gini. Fauji, awas jangan main air, nanti kepleset. Bener lo kepleset anak saya. Karena ucapan saya. Kenapa kok yang diucap kepleset? Kenapa nggak diucap Robicon? Kenapa nggak diucap? Bapak juga begitu. Keselnya dikeluarin, ngomongnya punya ruko. Punya ruko. Ngomongnya punya restoran. Ngomongnya punya apa bebas gitu. Bisa gak? Pasti bisa. Harus bisa dong. Ya. Ya. Jangan grundel. Kesini grundel. Ini juga kesini grundel. Jadi clash. Jadi kalau ibarat tuh saut-sautan, ya kan? Iya. Nggak selesai. Nggak nyala listriknya. Nah, Negatif, nyala nggak? nyala enggak? Nggak nyala. Negatif harus positif. Untuk bisa nyala dengan ucapan yang baik, nyalalah lampu. Bisa? Pasti bisa. Harus. Ini yang kedua, agak kejam kita ngomongnya karena biar ada hasilnya. Nanti Bapak peripat lagi yang ketiga. Nanti Ibu peripat lagi yang ketiga. Nanti kita memperuncing lagi. Nanti terkabul kan? Nanti peripat lagi yang keempat. Makin meruncing lagi. Peripat lagi yang kelima, keenam. Alhamdulillah punya ruko. Alhamdulillah punya restoran. Gitu. Ya, harus. Nah, terus ada lagi gak pertanyaan? Bulan puasa ini gimana ya Pak? Kok makin males kalau makin bolong-bolong gitu Pak ngerjainnya? Apanya yang bolong-bolong? Apanya yang malas? Kadang sholatnya mandi malam kayak gitu. Terus sering unek-unek ke suami gitu, kadang sering jengkel gitu. Jadi biasanya sebelum Ramadan tuh sebulan kadang hatam 2-3 kali Quran tuh ya. Sekarang pas bulan puasa cuma 6 juz nggak nyampe. Sebulan nggak nyampe ini hatam gitu Pak. Jadi bawanya gimana ya? Jadi nggak ini gitu, nggak semangat gitu Pak. Terus kemarin beberapa hari sebelum puasa juga, sama kemarin juga pas udah beberapa hari sebelum lebaran sama lebaran, kita kan nggak pulang kampung ya Pak. Udah gimana Bu, ya? nih saya dengerin nih Bu. Iya. Kalau Ibu males sholat, males ibadah, males sedekah, terutama sedekah subuh sama sedekah Jumat. Kalau Ibu nanti meninggal, contohnya bapak saya meninggal tahun 73, sampai hari ini bapak saya belum bangkit lagi. Nah kalau bapak dan ibu nggak mau sholat, nggak mau ibadah, dan nggak mau sedekah subuh, bahkan nggak mau sedekah Jumat barokah, nanti kalau bapak atau ibu meninggal, siapa yang mau nengokin kuburan ibu? Misalkan ibu meninggal, bapak nengokin kuburan ibu setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Kadang juga kalau ingat boro-boro. Nah, coba ibu paksain, gue harus sholat, gue harus ibadah, gue harus sedekah subuh, karena ini buat teman gue kubur. Buktinya apa? Tadi Pak Haji bilang bapaknya Pak Haji tahun 73 meninggal, saya umur 3 tahun bapak saya meninggal. Sampai hari ini bapak saya belum bangkit dari kubur. Saya nengok kuburan nggak sempet karena sibuknya nih tamu. Nah ibu juga begitu, makanya kalau bisa paksain. Makanya saya bilang pokoknya ada tamu nggak ada tamu, santunan nggak boleh libur. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, makanin anak yatim nggak boleh libur. Ada tamu nggak ada tamu, tahajud nggak boleh libur. Ada tamu nggak ada tamu, tiap Jumat harus potong sapi. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya lebaran harus kasih anak yatim 2 potong baju buat lebaran. Buat apa? Buat tabungan saya dikubur.
Nangis bu, nanti ibu nangis dikubur. Jadi ibu nggak boleh mulai nanti pulang dari sekarang, nggak boleh males. Harus ibadah, harus sedekah subuh. Nggak punya duit, ambil sedekah subuh, maksa sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah, maksa. Buat tabungan kita dikubur. Nyesel bu. Ya kan? Nah ibu gimana kalau nggak punya tabungan, nggak punya buat sangu dikubur. Nah, mulai hari ini karena udah dapat ilmunya dari saya, nggak boleh malas, harus. Dan ibu nggak bisa ngandelin suami, karena suami nanti ingat kita kalau kita meninggal mau puasa mau lebaran. Kalau dia ingat, boro-boro. Sekarang aja suka ngentit duit omset. Tahu aja sih Pak. Tahu aja katanya Pak Jun. Iya, omset dikentit sama suaminya. Karena kalau nggak buru-buru dikentit, bisa pindah ke dompetnya istri. Kita baca keluar. Iya kan? Ya siapa? Betul nggak? Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Alhamdulillah. Jadi ibu mulai dari sini mesti ibadahnya nggak boleh bolong. Kalau ibu ibadahnya bolong, nyesel seumur hidup. Karena apa? Karena ayah saya meninggal tahun 73 sampai sekarang 2025 belum bangkit dari kubur, masih di dalam kubur. Saya nggak tahu apakah siksa kubur ataukah apa, saya juga nggak tahu. Nah coba ibu sekarang mumpung masih hidup, nggak usah komen. Buat apa komen? Begitu ngilangin pahala saya aja, nggak mau saya. Gitu. Terus apa lagi? Ini Pak, aku agak sedikit ada yang beda sama istri gitu ya Pak selama hamil ya Pak. Kadang dia bangun tidur nggak bisa gerak. Semenjak udah masuk 7 atau 8 bulan kalau nggak salah. Maksudnya nggak bisa geraknya gimana? Kadang kakinya tuh kayak mati rasa gitu Pak. Kadang gatal-gatal, nggak tahu tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang gitu. Apa? Tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang gitu Pak. Kalau gatal-gatal di persendian gitu Pak. Jadi kadang ngeliat dia tuh kesiksa itu kalau jalan, kalau lagi jualan gitu. Makanya aku pengen nanya ke bapak, Pak, istri kenapa ya kok bisa begini gitu? Kenapa di hamil sekarang istri tersiksa? Siap. Kakinya kadang gatal, persendiannya kadang mau jalan juga berat. Karena istri di saat hamil suka jengkel sama suami. Gitu. Suka jengkel sama suami. Kenapa? Karena suaminya suka mancing jengkel istri. Nah, bisa gak lo jangan mancing jengkel sama istri sehingga istri nggak kepancing jengkel. Siap. Nanti sembuh. Obatnya apa? Gampang. Celana dalamnya suami yang bekas pakai digosok di bagian yang pada pegel-pegel, yang pada persendiannya sakit. Nanti sembuh sendiri. Ini penyakit emang karena dibikin jengkel sama laki. Nah coba lu apa yang supaya istri nggak jengkel? Lu melakukan apa supaya istri nggak jengkel? Apa bangunnya pagi? Apa kerjanya gesit? Apa sebelum istri nyuruh lu udah aktif? Jangan istrinya sampai bengok-bengok baru lu aktif. Gitu. Jadi istri lo mesti teriak-teriak dulu baru lo kerja, nggak boleh. Nah bikin istri nggak jengkel, nanti sembuh gampang kok itu. Karena jengkel sama suami doang. Nanti kalau udah lahiran juga normal. Nah nanti supaya kalau ibu mau sembuh total, persalinannya lancar, paksain kalau tidur lehernya pakai celana dalamnya suami. Jadi celana suami dikalungin di leher. Biar nanti lahirannya normal. Nggak susah. Nggak ngeden-ngeden, nggak apa. Tahu-tahu lahir aja normal gitu. Itu pas mau lahiran apa dari sekarang? Dari sekarang boleh, pas mau lahiran boleh, bebas. Ada lagi? Tapi nggak ada yang lain-lain gitu kan di tubuh. Nggak ada. Nggak ada yang ngerjain ibu, nggak ada. Nggak ada yang nyantet ibu, nggak ada yang guna-guna ibu, nggak ada. Itu karena ibu suka
kesel, jengkel sesaat ke suami. Iya, siap. Jengkel sesaat, bukan jengkel berlanjut ya, Iya. jengkel sesaat ke suami. Iya, siap. Gitu. Kenapa? Karena suami kadang suka bikin jengkel, jadi ibu spontan. Nanti enggak normal kok. Terus apa lagi? Anak saya yang pertama yang dari Suami si bangsat. Serem Pak. Kan dia kan pengennya ke Akmil. Nah kemarin dia daftar Bintara nggak bisa. Pas nyoba daftar Tamtama bisa daftar. Ntar mau daftar ulangnya tanggal 1 sampai tanggal 20 Juli kalau nggak salah tuh ke Bandung. Ya biar dia lulus gitu Pak, biar ya tanpa tes, tanpa misalkan nggak usah pakai biaya gitu. Kalau Nah, disuwuk bisa gak? Mau gak anaknya disuwuk? Di Camahan. Kalau kemarin sempat datang Pak ke Tangerang pas libur. Nah jujur saya bukannya ngeguruin dia gitu Pak. Nah saya juga sebagai bapak-bapak tiri gitu ya, ngajarin ke dia. Kalau Abi nggak mengajakin ke sana kemari, berguru ke sana kemari, jangan. Kan kamu udah ngerasain dari mama, saya bilang. Celana dalam dibalik. Celana dalam wajib dibalik, kaos kutang dibalik, kaos kaki dibalik kalau mau tes, nanti lulus. Alhamdulillah katanya juara 3. Iya, alhamdulillah ada peningkatan. Juara 3 iya. Iya. Pokoknya gini, tidak ada orang pakai celana dalam terbalik gagal, nggak ada. Tidak ada orang pakai BH dibalik gagal, nggak ada. Tidak ada orang pakai kaos kutang dibalik gagal. Tidak ada orang pakai kaos kaki kebalik gagal, nggak ada. Pakai aja, nanti kalau malam, kalau ibu mau, kalau dia mau, dia setuju, paksain gimana caranya. Ibu cari baju, bajunya ibu yang bekas pakai, dipakai buat dia tidur. Nah, jadi dia ntar tes lulus aja, masuk aja, gitu. Nanti kalau dia mau berangkat ke tempat tes, celana dalam wajib dibalik, kaos dalam dibalik, kaos kaki dibalik. Terus apa lagi? Udah. Paling minta izin nanti kalau ini lahir mau dinamain Pak Haji, Pak Dwi Susanto. Soalnya katanya laki-laki lagi. Izin sama suhunya dulu. Oh iya, boleh. Kebetulan kan Pak, nama saya nama tengah kan Susanto ya Pak ya. Iya. Dan bawaan lahir. Anak yang pertama juga kan Gian Susanto. Saya masukin. Cuman ketepatan anak kedua ini Pas kenal. Dwi. Aye gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Ah, Nggak apa-apa. Namain nama saya nggak apa-apa. Nah mau saya, ibu, bapak coba latihan pelan-pelan. Nanti pulang dari sini, bisa nggak boleh punya sifat busuk Pasti di bisa. hati sama siapapun, termasuk ciptaan Allah, sama siapapun sifat busuk, biar hajatnya cepat terkabul, gitu. Manjur karena sifat busuk 0 kali 1000 0 kali 100 0. Nah, bisa gak nih sifat busuknya diganti jadi 1000 kali 1000 semiliar. Iya betul? Semiliar. Nah, saya mau ibu penghasilan mau bapak sebulan 10 miliar. Amin. Nanti privat lagi yang kedua, nanti privat lagi yang ketiga, nanti privat lagi yang keempat, nanti privat lagi yang kelima, begitu. Saya mau bapak dan ibu punya restoran sendiri. Saya mau bapak dan ibu punya ruko sendiri. Tidak sewa, tidak, tapi punya sendiri. Bisa. Itu tadi. Mulai dari sekarang nggak boleh punya sifat busuk. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Bapak dulu. kalau saya sih cuma izin minta nama itu doang. Berhubung karena dari RDAY. Praktekin ya. Siap. Ada gak yang susah yang dipraktekin? 1, menerima takdir Tuhan. 2, sifat 18, sifat busuk nggak boleh ada. 3, sumpah serapah. Mana yang susah? Nggak ada. Nggak ada, tinggal praktek ya. Ya, tinggal Bisa? praktek. Pasti Sip, bisa. terkabul. Amin. 10 miliar ya. Amin. Harus 10 miliar ya. Iya. Punya ruko, punya restoran sendiri. Amin. Yuk. Nih, uang bibitnya.
Yang 75 ini ada kan? Kemarin sudah. Oh iya. Berapa ini? Kasih uang bibit dulu. Sudah. Ini koreksi bahasa. Nih. Yo, nomor 2. Ayo Pak Lukman. Oh ya, panggil yang ada aja. Nomor 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.